Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di KPI 5 ya. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online berhubung satu dan dua hal ya. Ada yang sakit, ada yang masih di rumah, dan perkuliahan harus terus berjalan. The show must go on ya. Walaupun Anda di tempat masing-masing, tapi kita bisa melaksanakan perkuliahan. Oke, mari kita buka perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yaitu tentang artikel lepas ya. Oke. Anda sudah belajar kemarin tentang membuat tajuk ya, sebuah tulisan. Ada yang dimulai dengan who, whom, what, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu artikel lepas ya. Nah, itu. Artikel lepas itu adalah tulisan yang isinya opini seseorang yang membicarakan secara tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya itu aktual dan kontroversial. Nah, jadi Anda seorang penulis artikel pas itu, apa yang Anda tulis itu harus benar-benar berita yang sedang menghangat hari ini. Ya, berita yang sedang banyak dibicarakan atau berita ini kontroversial gitu ya, mengundang perdebatan di halayak ramai gitu ya. Dan biasanya itu ada yang hanya sekedar untuk memberitahu atau informatif, atau bisa juga untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendapat seseorang gitu ya, atau bisa hanya ini adalah sebagai anekdot saja, penghibur gitu ya. Misalkan di tengah berita yang banyak tentang suatu kontroversi, artikel ini berusaha untuk memberikan perspektif lain yang bisa menghibur gitu ya. Oke. Yang jadi pertanyaan, mengapa artikel ini disebut dengan artikel lepas ya. Pertama, alasannya itu karena artikel ini bisa ditulis oleh siapa saja. Saya, Anda semua bisa nulis tentang artikel ini gitu ya. Nah, isinya bisa apa saja ya. Itu disesuaikan dengan minat juga keahlian Anda. Ya. Kemudian menulisnya bisa kapan saja, di mana saja, untuk media apa saja gitu ya. Ini maka disebut dengan artikel lepas gitu ya. Kemudian tidak terikat oleh laporan atau berita yang beredar di masyarakat, ya Anda bebas gitu ya untuk membuatnya. Apa yang menjadi karakteristik artikel lepas? Pertama, harus ditulis dengan atas nama. Nah, ini karena gagasan opini seseorang, gagasan Anda, maka Anda harus muncul di sana. Misalkan judulnya apa, di bawah judul itu ada nama Anda. Kemudian mengandung gagasan aktual dan atau kontroversial gitu ya. Anda misalkan ada berita yang lagi menghangat, Anda punya opini gitu ya, gagasan gitu ya, boleh gitu ya. Nah, dan biasanya ini gagasan yang diambil itu mengatasnamakan kepentingan atau perhatian halayak pembaca gitu ya. Ya, dan biasanya tulis secara referensial ya, ada referensinya gitu, ada ya nilai-nilai akademisnya, intelektual.
Kemudian disajikan dalam bahasa yang hidup. Nah, bahasanya harus bahasa yang segar gitu ya, populer, kemudian komunikatif, dan artikel ini harus tuntas gitu ya, singkat dan tuntas. Artinya jangan sampai endingnya itu mengambang gitu ya. Nah, dan tentunya harus orisinal. Orisinal itu ya murni tulisan kita ya. Jenis-jenis artikel ya, bisa artikel praktis ya. Ini artinya tutorial lah ya. Artikel yang membicarakan tentang melakukan sesuatu, how to. Artikel ringan ini ya, berhubungan dengan anak-anak, remaja, wanita, atau keluarga ya, itu hal yang santai aja ya. Ada artikel halaman opini. Nah, ini biasanya serius nih, Mbak. Kalau halaman opini itu gitu ya, analitis, akademis gitu ya, bersifat analisis, punya tinjauan-tinjauan akademis gitu. Ada artikel analisis ahli, ini bisa ditulis oleh ahli, ahli bahasa, ahli tasawuf gitu ya, ahli agama gitu. Nah, kedudukan dan fungsi artikel ya, pertama sebagai penafsir atau penerjemah berita bagi suatu kabar. Ada berita gitu ya, ada sebuah opini, kemudian ditafsirkan lagi opini. Nah, ini gitu ya, fungsinya artikel lepas gitu ya. Jadi kita bisa berkorespondensi dalam dalam dunia kepenulisan ya. Kemudian juga sebagai wahana diskusi ini tadi gitu ya. Jadi kalau ada suatu gagasan kemudian Anda buat artikel penafsirnya, terjadilah diskusi antar artikel gitu ya. Kemudian sosialisasi gagasan dan kontribusi pemikiran gitu ya. Jadi kita ini ada masalah gitu ya dalam sebuah wacana surat kabar ini. Nah, Anda memberikan kontribusi pemikiran ya. Di antaranya Anda memberikan solusi dalam artikel ini gitu ya. Kemudian yang tak kalah penting hari ini kita adalah untuk mengaktualisasi diri. Nah, untuk eksistensi diri. Nah, jadi Anda dengan menulis Anda bisa terkenal. Oke. Syarat menulis artikel ya, pertama teknikal ya, menunjukkan punya kemampuan menggunakan alat seperti komputer gitu ya, punya mental ya, punya semangat, niat, kemauan keras untuk belajar gitu ya. Kemudian ya tak kalah pentingnya ini, seorang penulis yang handal itu adalah seorang pembaca yang handal, punya kebiasaan untuk membaca gitu ya. Nah, itu intelektual ya, Anda seorang intelektual ya hari ini, seorang mahasiswa punya visi akademis, daya nalar, kemudian punya wawasan ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian Anda bisa menyajikan tulisan secara logis, sistematis, analitis gitu ya, dengan dukungan referensi yang relevan, aktual, dan representatif gitu ya. Kemudian ya didukung juga ya seorang penulis itu dengan sosiokultural ya, artinya dia bisa berkemampuan untuk punya kemampuan beradaptasi gitu ya, dengan lingkungan sosialnya ya, antaranya ya banyak bisa bersosialisasi dengan media massa gitu ya, artinya Anda banyak membaca berita dari berbagai macam media ya, elektronik gitu ya, media konvensional gitu. Ya, apa saja persiapan menulis artikel ya. Oke, pertama ada tahap persiapan, ada pre-writing gitu ya. Kemudian ada tahap pelaksanaan penulisan yang disebut dengan writing ya. Kemudian ada tahap perbaikan materi tulisan yang disebut dengan editing ya.
Mari kita ikuti tahapan-tahapan ini ya. Pertama, di tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini ada aspek-aspek yang menyangkut aspek administratif. Apa saja ya, Anda mulai menghimpun rujukan gitu ya. Misalkan bukunya dari mana, beritanya dari media mana gitu ya. Kemudian buku-buku yang sesuai apa saja gitu ya. Nah, kemudian ada yang menyangkut dengan aspek teknis ya. Nah, di antara hindari gangguan yang akan menghambat proses menulis ya. Nah, ini ya karena menulis itu adalah sesuatu yang bisa kita anggap yang serius ya, menulis itu karena kita harus memutar otak, memilih kata gitu ya, dan harus benar-benar pikiran kita itu on the track gitu ya. Maka gangguan-gangguan yang akan menghambat proses menulis, nah itu kita persiapkan. Misalkan kalau di ruangan Anda setting ruangan itu agar nyaman ya, agar menumbuhkan inspirasi. Kemudian ada aspek akademis ya. Nah, ini aspek akademisnya adalah outline-nya ya. Gitu. Jadi Anda sebelum menulis itu membuat outline. Outline itu ya eh, gambaran dasar lah ya. Anda ketika akan menulis itu merancangnya itu ya, frame-nya gitu ya, langkah-langkahnya, nah itu disiapkan gitu ya. Kita mengenal dalam tulisan itu ya 5W 1H ya, what, where, who, where, and how ya. Nah itu dalam tulisan itu ketika kita menulis sesuatu dan kelima W1H-nya itu tercukupi, nah itu sudah cukup gitu ya. Nah, maka buatlah misalkan Anda akan menulis tentang pemilu di tahun 2024 gitu ya. Maka 5W1H itu harus jadi dasar pijakan Anda gitu ya. What-nya apa, where-nya kapan, di mana, when-nya kapan gitu ya. Who, siapa yang akan terlibat gitu ya. Kemudian how, bagaimana itu akan terjadi gitu ya. Nah, itu. Dan yang selanjutnya adalah aspek psikologis. Nah, ini segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan menyenangkan ya. Karena aktivitas apapun, Anda menulis, Anda kuliah, itu akan semakin semangat kita melaksanakannya kalau kita mood kita itu bahagia, senang gitu ya. Nah, maka jadikan suasana itu suasana menulis, suasana kita sedang melakukan penulisan itu diharapkan sedang dalam keadaan yang senang, dan itu motivasi itu Anda yang bisa melakukan gitu ya, karena sesuatu yang menyenangkan bagi saya, nah itu berbeda dengan apa yang menjadi kesenangan Anda gitu ya. Misalkan Anda senangnya itu dengan diiringi musik-musik akustik misalkan ya, Kang Cepi misalkan seorang musisi gitu, kalau ingin timbul mood gitu ya, timbul rasa senang dalam menulis misalkan diri dengan eh, apa musik akustik gitu ya, melodi gitar gitu. Ada juga yang senang misalkan ya nulis itu semangat kalau misalkan musik-musiknya koplo gitu ya, dangdut. Nah, itu kan beda-beda gitu ya. Seorang itu dalam menciptakan situasi seperti ini bisa melakukan inovasi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin nulis
menulisnya sambil tiduran, sambil duduk atau di bawah pohon rindang, atau mungkin sambil mendengar deburan suara ombak, mungkin gitu ya. Nah ini aspek psikologis gitu ya. Kemudian, nah ini tahapan penulisan. Nah, setelah semua bahan sudah terkumpul, maka menulislah. Tulislah apa yang ada dalam benak Anda, gitu ya. Jangan dulu editing, gitu ya. Jangan dulu mengedit kata di tahapan ini, gitu ya. Justru Anda banyaklah menulis terus, gitu ya. Nah itu. Nah, jangan hiraukan gangguan yang ada, teruslah menulis, gitu ya. Jangan berhenti menulis selama ide kita mengalir dengan deras. Selama ide kita ada, nah terus menulis saja, terus gitu ya. Jangan berhenti. Nah, usahakan hindari hal-hal yang mengganggu proses menulis ya. Ya gangguan tadi ada gangguan teknis misalkan apa gitu ya. Nah itu usahakan Anda fokus dalam proses menulis ini ya. Segala sesuatu yang bisa menghambat proses penulisan, Anda acuhkan saja ya. Kemudian, nah ini yang sangat penting itu ketika dalam tahap penulisan, Anda jangan merevisi dulu tulisan Anda, gitu ya. Nah, sebelum Anda rasakan tulisan itu selesai, gitu ya. Maka di tahap penulisan ini bukan tahap editing ya. Ini baru tahap penulisan, gitu ya. Nah, sampai kita ke tahap perbaikan atau editing. Nah, di sini baru kita pikir-pikirkan lagi gitu ya. Apa judulnya? Ya, apakah judulnya sudah pas dengan tema tulisan yang akan Anda buat gitu ya. Kalau misalkan judulnya ternyata belum pas, ya maka edit gitu ya. Nah, karena judul tulisan itu ya mungkin bisa diubah gitu ya. Kemudian revisi intro gitu ya. Nah ini biasanya ketika kita memulai sebuah tulisan ada intro. Kemarin kita bicara tentang lead ya. Paragraf pembuka dari sebuah karya tulis gitu ya. Nah misalkan kalau intronya itu terlalu bertele-tele, Anda bisa mengambil atau meringkas gitu ya kembali tulisan-tulisan yang banyak itu menjadi benar-benar yang lebih singkat, padat gitu ya. Kemudian revisi komposisi, nah ya komposisi yang sederhana dari tulisan itu ya. Ada kalimat pembuka, ada kalimat isi, ada kalimat penutup gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dirasa tulisan itu masih belum pas, nah itu bisa diperbaiki komposisinya gitu ya. Jangan sampai misalkan, atau kita bisa mengatur 5W plus 1H-nya. Di mana tulisan itu misalkan kita mulai dengan what dulu, dengan why dulu gitu ya, atau dengan who dulu. Nah, selanjutnya revisi akurasi dan relevansi data gitu ya. Apabila ada data yang kurang valid gitu ya, atau misalkan tidak sesuai gitu ya datanya, nah maka direvisi gitu ya. Nah ini dalam proses editing misalkan gitu ya, dalam
artikel kita itu misalkan mengutip jumlah pengguna internet kan. Nah, setiap tahun itu kan berubah datanya. Nah, maka itu relevansi dan akurasi data harus diperhatikan, ya. Kemudian teliti bila mengutip nama, ya, namanya, ya, yang benar siapa, gitu ya. Kemudian apabila dia seorang pejabat, jabatannya apa. Kalau mengutip tanggal, tempat, nah itu harus sesuai, gitu ya. Kemudian revisi ejaan dan istilah teknik. Nah, ini ya. Iya deh ya. Kalau misalkan ini gramatika susunan bahasanya gitu ya. Jangan abaikan soal ejaan yang disempurnakan. Gitu ya. Kemudian revisi bobot dan substansi materi tulisan gitu ya. Karena kita akan menulis untuk menunjukkan kompetensi kita gitu ya. Maka apabila substansinya tidak pas ya. Kemudian asumsi dampak yang diharapkan. Ini biasanya gitunya ketika kita menulis ini tentu feedback yang ingin dihasilkan atau apa respon yang ingin dihasilkan dari pembaca itu adalah respon yang baik. Nah, maka kita juga harus menimbang-nimbang tulisan kita ini apakah ini ekspektasinya feedbacknya positif atau negatif. Gitu ya. Oke. Kemudian sumber ide artikel ya. Ide artikel ini bisa bersumber dari pengalaman pribadi ya. Kalau kita udah pengalaman gitu ya. Nah, itu. Kemudian punya hobi atau keterampilan. Biasanya hobi dan keterampilan juga bisa jadi apa salah satu ya sumber gitu ya ide kita gitu ya. Pengalaman pekerjaan ya pekerjaan juga bisa jadi sumber ide kita ya misalkan kita seorang apa ustadz gitu ya, seorang musisi nah, itu bisa jadi sumber inspirasi perspektif misalkan Kang Cepi seorang musisi gitu ya atau ini apa Salis seorang jurnalis gitu ya nah, itu ya nah bisa juga dari bahan kuliah seminar dan pelatihan gitu ya gitu ya kemudian bisa juga dari peristiwa-peristiwa aktual ya dan juga bisa mungkin dari peristiwa yang akan terjadi gitu ya nah kemudian ya ada yang berupa masalah-masalah yang abadi seperti agama pendidikan kemanusiaan dan lain-lain ya masalah masalah masyarakat yang menurut saya seperti korupsi KKN itu kan belum end gitu ya, belum finish sampai sekarang. Atau kejadian khusus seperti peringatan atau perayaan hari besar dan nasional. Minat halayak seperti kesehatan, penampilan, mode pengambilan diri ya. Nah, kemudian bagaimana kita menyeleksi sumber-sumber informasi itu dan menetapkan ide. Ya, pertama artikel yang akan kita buat itu karena kita artikel pas maka sifat aktual itu tidak boleh eh, tidak boleh hilang gitu ya karena aktualitas gitu ya daripada artikel ini ya menjadi salah satu yang sangat menarik gitu ya kalau Anda membuat sebuah artikel pas gitu ya aktual ya sedang hangat dibicarakan menjadi buah bibir nah, kemudian relevan. Nah, tentunya sesuai gitu ya dengan keadaan zaman ini gitu ya. Ada kesesuaian gitu. Dan terjangkau gitu ya. Artinya informasi itu tidak terlalu mengeluarkan materi yang banyak gitu ya.
Anda mendapatkan informasi itu cepat, mudah, gitu ya. Kemudian Anda pasti dalam membuat sebuah artikel itu mengutip pendapat, gitu ya, mengutip gagasan atau ide orang lain. Nah, maka yang harus Anda perhatikan, gitu ya, kalau misalkan Anda mengutipnya secara lengkap, Anda sebut nama penulis, ya, judul bukunya, penerbitnya, kota dan tahun sampai halamannya. Itu adalah kutipan yang lengkap, gitu ya. Nah, misalkan ada juga kutipan lengkap tapi tanpa menyebutkan halaman, bisa juga, gitu ya. Ada kutipan yang hanya menyebutkan nama penulis dan judul buku, bisa, itu juga. Ya. Kemudian kutipan yang hanya menyebutkan nama penulis secara lengkap tapi tidak mencantumkan judul buku, kota, dan nama, boleh. Misalkan kata Harun Yahya, kata misalkan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, tapi tidak disebutkan nama judul bukunya, apa, itu tidak apa-apa, itu masuk jenis kutipan juga, gitu ya. Ada juga kutipan yang menyebutkan nama penulis, tidak mencantumkan judul buku, ya. Kutipan hanya menyebutkan nama belakang penulis, misalkan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, diambil kata belakangnya aja Arifin, nah, itu ya. Nah, kemudian halaman buku masih disertakan, ada seperti itu ya. Kemudian kutipan yang hanya menyebutkan nama belakang penulis. Nah, ya. Mungkin itulah ya teman-teman materi kita tentang artikel lepas ya. Nah, Anda silahkan sekarang Anda setelah apa menulis ini ya, menulis artikel ini, Anda silahkan menulis sebuah artikel ya, artikel lepas. Tugas Anda hari ini, tugasnya ya, yaitu menulis artikel lepas. Temanya saya kasih tema ya. Temanya sebentar, saya cari dulu ini ya. Temanya silahkan Anda buat ya. Oke, ini temanya ya untuk tugas Anda di materi kita hari ini.
menyongsong pemilu 2024. Nah, bagaimana partai politik harus bertransformasi, ya. Oke. Nah, ini tugas Anda buat sebuah artikel lepas, ya, tentang bagaimana partai politik di 2024 harus bertransformasi. Saya harap tugas Anda ini selesai sebelum minggu depan, ya. Ya, berarti hari Rabu depan Anda harus selesai artikel ini. Oke. Dan apabila Anda mau berdiskusi bagaimana cara menyusun artikel ini, silakan, ya. Nah, saya harap Anda sebelum membuat artikel ini, Anda membuat yang namanya outline, ya. Outline-nya bisa Anda mulai dengan what, ya. Apa, gitu, ya. Kemudian when, ya. Kapan. Oke. Ya. Where. Di mana, gitu. Ya. Terus why, gitu, ya. Kapan, gitu, ya. Terus who, nah, siapa, nah, dan yang terakhir adalah how, kapan, gitu, ya. Nah, itu. What, when, where, why, who, dan how, gitu, ya. Kapan, gitu, ya. Nah, itu. Jadi sebelum Anda buat tugas, Anda buat outline-nya, ya. Gitu. Apa, when, where, why, who, how. Gitu, ya. Nah, oke. Gitu. Barangkali itu tugas yang harus Anda kerjakan, ya. Silahkan Anda bisa berdiskusi dengan saya di grup atau mau japri tentang pembuatan artikel ini. Oke, sekian dulu. Kita akhiri perkuliahan ini. Semoga semuanya cepat, ya, yang sakit cepat sehat lagi, yang masih di rumah, yang masih belum bisa hadir ke kampus, mudah-mudahan bisa segera berkumpul lagi di kampus, ya, untuk melaksanakan perkuliahan secara offline. Gitu, ya. Oke. Itu mungkin materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan untuk tugas nanti Anda bisa kumpulkan sebelum kuliah minggu depan, ya. Berarti malam Kamis, ya. Malam Kamis sudah Anda kirimkan tugasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.